Anda naungan nanti di akhirat ketika dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Saat itu semua manusia dibangkitkan, dikeluarkan oleh Allah dari kuburan mereka masing-masing. Ashtata, mereka bentuknya macam-macam mereka saat itu. Ada yang dijalani dengan kepalanya, bukan pakai kakinya berjalan. Ada yang jalan pakai tangannya, bukan pakai kakinya, bukan. Ada badan manusia tapi kepalanya monyet, badan manusia kepalanya bambu, macam-macam. Ashtata, pada saat itu manusia bentuknya macam-macam kata Allah. Tujuannya buat apa? Liyurau a'malahum. Tujuannya untuk Allah perlihatkan perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka waktu mereka masa-masa hidupnya di daerah Jakarta, di dunia. Amalan-amalan mereka nanti akan diperlihatkan. Jadi yang pertama, orang yang merapikan wudu, membaguskan wudu, sempurnakan wudu, jangan dianggap remeh wudu. Ya, selesai wudu, palanya nenggak ke atas, dua tangannya angkat, kita sambil berdoa, doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah, terus wahdahu la syarika lah, terus Allahumma ij'alni waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Kalau bisa hafal, karena ini hukumnya sunnah. Kalau bisa lanjutkan lagi dengan pembacaan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maknanya itu surah apa? Al-Qadar ya. Ada berapa hurufnya? Ada berapa hurufnya? Udah banyak aja dan hurufnya ya. Itu kalau pengen tahu satu hurufnya itu diganjar menjadi 100 kebaikan. Kali ada berapa huruf di situ? Surah Al-Qadar. Kalau andai kata ada 30 huruf, kali berapa? 100 kali 30 kebaikan, luar biasa. Ya, jadi yang pertama merapikan wudu, membaguskan wudu, mencakepkan wudu, bukan sekedar dirapikan wudunya, dan tetapi kita berakhlak saat kita berwudu. Jangan telanjang, jangan bugil, atau mentang dalam kamar mandi ada yang lihat, pintunya dikunci, ditutup rapat, ya, ada yang tahu, ada yang lihat, ya. Tapi begitu wudu, pakai pakaian, artinya tutup aurat. Aurat lelaki kan gampang, ya. Aurat lelaki dari pusar sampai ke lutut, baina surah war rukbah. Tutup ini aurat. Ini aurat kita orang lelaki. Saat berwudu, tutup kita punya aurat. Itu salah satu akhlak dan adab. Ilmu sama akhlak tinggian mana pangkatnya? Akhlak. Ilmu ada di bawah. Makanya Nabi pernah tegaskan dalam sabdanya. Apa kata baginda Rasul? Bukitu likutam lima makarimal akhlak. Aku diutus sama Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Bukan aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan ilmu, bukan. Tapi menyempurnakan akhlak. Sholat walaupun disertai dengan ilmu, puasa disertai dengan ilmu, ibadah yang lain disertai dengan ilmu, ya.
itu nggak membuat dan menyebabkan Allah angkat pangkat seseorang hamba di sisi Allah. Enggak. Sholat pakai ilmu, ibadah yang lain pakai ilmu, tidak menyebabkan Allah Ta'ala mengangkat seorang hambanya naik pangkat, naik kedudukan, diangkat pangkatnya di sisi Allah. Enggak, bukan dengan sebab itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat hambanya, mengangkat pangkat hambanya di sisi Allah itu dengan sebab dia karena berakhlak. Dia terapkan, dia realisasikan akhlaknya baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Itu yang menyebabkan Allah angkat pangkat seseorang hamba. Yang kedua, apa kata baginda Rasul yang kedua? Wal mashi ilal masajidi bisulam. Yang kedua, berjalan dua kakinya menuju ke masjid untuk melaksanakan, mendirikan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Ini dia pertama, di waktu sholat isya dan di waktu sholat subuh selalu berjamaah. Nanti kelompok itu, golongan itu di akhirat akan diberikan naungan dan payung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperjalankan oleh Allah, enggak dalam keadaan telanjang bugil, enggak. Saat itu banyak orang yang telanjang bugil, tapi dikasih pakaian sama Allah Ta'ala, diberikan pakaian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan nanya sama saya, Ustaz, pakaian yang Allah kasih baju koko apa baju batik? Ya, Allah a'lam. Yang jelas enggak telanjang bulat, enggak. Yang lainnya pada telanjang bulat. Tapi orang tersebut yang menjaga, memelihara sholat, terutama isya dan subuh berjamaah di masjid, maka nanti di akhirat diberikan pakaian oleh Allah, dikasih payung dan teduhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan hanya isya berjamaah ya, alhamdulillah, tapi juga maghrib juga berjamaah, alhamdulillah. Apalagi setiap malam di sini ngaji terus katanya ya. Malam Sabtu ada, malam Ahad ada, malam Senin, Selasa, Rabu juga ada. Alhamdulillah, ini amalan kita dan kita bersyukur kepada Allah yang Allah takdirkan kita punya tempat tinggal berdekatan dengan masjid Allah, rumah Allah. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata baginda Rasul yang akan diberikan naungan oleh Allah nanti di akhirat adalah mut'imul ja'i', orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Ini juga jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Kira-kira perjalanan jauh menyebabkan perut lapar enggak? Perut lapar enggak? Perut jadi lapar karena perjalanan jauh, ya. Begitu juga perjalanan dari Citayam keluar Batang, berapa kilo tuh? Jauh enggak? Menyebabkan perut jadi lapar enggak? Kalau emang kayak begitu ntar ajak mampir ya. Wa mut'imul ja'i, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Ini juga jangan dianggap remeh. Ini kebaikan yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Bahkan saudara, ya, dalam kitab ini qila li Ibrahim alaihi salam, ada pertanyaan untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam itu pernah ditanya dengan pertanyaan begini, li ayyi syai'in fattakhadaqallah khalilan. Li ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan. Wahai Nabi Allah, Nabi Ibrahim,
Sebab apa Allah angkat pangkat? Sebab apa engkau mendapatkan kedudukan, maqam, titel, derajat, pangkat sebagai khalilan? Apa khalilan? Khalilullah, kekasih Allah. Apa sebabnya sih? Apa sebabnya sehingga engkau mendapatkan julukan, gelar, titel, pangkat sebagai khalilan, kekasih Allah? Nggak ada nabi-nabi yang mendapatkan gelar khalilan kecuali Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini pernah ditanya. Kalau Nabi Ibrahim menjawab, apa jawabannya? Bitalatati asya'a, 3 perkara. Sebabnya Allah Ta'ala angkat kedudukan, titel, derajat sebagai Khalilullah, kekasih Allah. 3 sebabnya. Apa yang pertama? Ikhtartu amrullahi ta'ala ala amri ghairihi. Itu yang pertama. Kata Nabi Ibrahim, sebabnya kalau pengen tahu Allah memberikan gelar kepada saya sebagai khalilan, khalilullah, kekasih Allah. Sebab yang pertama adalah karena aku selalu mengutamakan perintah-perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain. Wa fi nuskhatin, dalam kitab yang lain itu diceritakan atau diriwayatkan Nabi Ibrahim itu makhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala, tidak mementingkan perintah yang lain daripada perintah Allah. Selain perintah Allah, tidak dipentingkan perintah-perintah yang lain selain daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Mengutamakan perintah Allah, apa jangan-jangan amat sangat mementingkan dan mengutamakan perintah-perintah atasan? Gimana dengan kita? Mengutamakan perintah Allah, apa jangan-jangan amat sangat mementingkan dan mengutamakan perintah-perintah atasan yang selalu kasih uang sama kita? Ini nggak ada yang jawab. Emang nggak ada yang punya atasan ya? Saya mohon maaf, pernah ngeliat wudhu waktu itu lagi ngantri. Wudhu ngantri karena kerannya nggak begitu banyak, ya, untuk kerjain sholat Jumat. Ya, saya ada di belakangnya, percis tuh hasil ngantri. Maka begitu giliran dia, ya, untuk ngambil air wudhu buat sholat Jumat, langsung HP-nya bunyi. HP-nya bunyi, diangkat. Nggak tahunya yang telepon dia itu bosnya, atasannya. Dipanggil karena dia supir, ya, atasannya manggil. Akhirnya wudunya kagak jadi. Kalau wudunya kagak jadi, berarti sholat Jumatnya itu mengutamakan perintah siapa? Ada yang begitu, tapi di sini mah alhamdulillah ya, nggak ada ya, nggak ada. Alhamdulillah, karena pas lagi nggak ada atasannya. Ya, itu Nabi Ibrahim tuh mengutamakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintah yang lain. Itu yang pertama, menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar khalilan, khalilullah, kekasih Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Nabi Ibrahim tidak peduli akan apa? Akan rezeki yang sudah Allah cukupi,
yang sudah Allah jamin dari mulai lahir sampai meninggal dunia, namanya rezeki udah dijamin, bener nggak? Itu nggak diperhatiin, masa bodoh. Sehingga begitu Nabi Ibrahim ngeluarin anaknya buat dikurbankan, nggak mikir-mikir, takut kehabisan, enggak. Nabi Ibrahim itu ngeluarin hartanya buat apa? Dikurbankan di jalan Allah. Itu nggak mikir-mikir lagi, takut rugi, takut kehabisan, takut nggak ada lagi, enggak. Nabi Ibrahim nggak memikirkan mengenai tentang rezeki yang udah ada jaminan, yang udah dicukupi dari lahir sampai meninggal dunia, itu nggak dipikirin. Makanya harta begitu dikeluarin buat dikorbankan, itu nggak dipikirin. Makanya menurut riwayat Nabi Ibrahim itu setiap tahunnya kalau pengen tahu mengeluarkan hartanya buat dikorbankan di jalan Allah, itu 300 ekor unta. Sekarang 1 ekor unta berapa duit? Ada yang tahu? Emang gak ada yang tahu. Kenapa? Kan belum pernah beli. Lagi di sini gak ada yang jual lagi. Ya, 300 ekor unta. Mohon maaf kalau sekarang harganya 1 ekor aja 40, misalnya paling sedikit atau paling kecil, paling murah 40 juta kali 300 berapa duit? Bukan hanya itu, sapi 600 ekor. Tiap tahun tuh 300 ekor unta, 600 ekor sapi. Bukan hanya itu, 1000 ekor kambing tiap tahunnya. Sekarang paling murah misalnya 2 juta, 2 juta setengah kali 1000 berapa duit? Ya Allah, itu Nabi Ibrahim alaihi salam jor-joran di saat mengeluarkan hartanya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan 300 ekor unta, 1000 ekor kambing, 1 ekor aja mikirnya 10 hari. Ini dibelanjain apa enggak nih? Dibeli kambing apa enggak nih? 3 juta nih dibeli kambing enggak nih? Ini kalau dibeliin kulkas nih itu enak banget nih. Macam-macam pikirannya, sampai sebulan kita mikir ini kurbannya kebanyakan ya. Itu kita tuh buat 1 ekor kambing doang, ya. Padahal Rasulullah pernah menegaskan dalam sabdanya, kata baginda Rasul, man sholat, siapa orang yang sholat, bisolatina seperti kami sholat. Nabi yang bilang, wanasaka nusukana, siapa orang yang beribadah seperti kami ibadah, kata Nabi, fahuwa minna, dialah golongan aku, kata Nabi. Diakuin sama Nabi sebagai umatnya. Wa man lam yusolli, siapa orang yang tidak sholat padahal kami sholat, kata Nabi. Wa lam yudhhi in kana ghaniya falaisa minna, siapa orang yang gak berkurban padahal dia bisa, padahal dia sanggup, tapi dia cegah, tapi dia tahan-tahan, mikirnya sampai berulang-ulang kali memikirin. Ya, dia sanggup untuk mengeluarkan kurban, tapi dia nggak mau keluarin. Apa Nabi tegaskan? Falaisa minna, bukan dia termasuk daripada golongan aku, bukan umat aku. Na'udzubillah min, itu bagi yang bisa. Yang nggak bisa, nggak ada alasan untuk nggak bisa ngeluarin sedekah dan memberikan makanan untuk saudara mukminnya pada saat hari raya Idul Adha. Adha artinya kurban, hari berkurban, hari berkurban. Al-Udhiyah, hari raya Idul Adha artinya hari raya berkurban. Artinya minimal kita harus berkurban dari rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Nggak bisa beli 1 ekor kambing, ya beli 1 ekor soang. Nggak bisa juga 1 ekor bebek.
nggak bisa juga 1 ekor ayam, nggak bisa juga beliin tuh roti makanan, bagiin buat kita sedekahkan untuk saudara mukmin kita. Nggak ada alasan untuk kita nggak bisa bersedekah pada hari berkurban. Bisa nggak? Semua yang dikumpul ada di sini semuanya pada bisa nggak? Kalau kita cuma ngeluarin makanan di hari raya berkurban, nggak ada alasan nggak bisa. Semuanya bisa. Minimal roti, ya minimal kenyangin perut saudara mukmin kita saat itu. Jangan lewatkan saat itu. Oh, luar biasa. Saya kutip dalam sebuah kitab bernama Durratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad, karangan atau karya Syekh Uthman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Khubu. Dalam kitab tersebut ada hadis Nabi mengatakan, waman at'ama fihi mu'minan, siapa orang yang memberikan makanan pada saat hari berkurban. Hari berkurban itu hari keberapa? Hari berkurban itu hari yang keberapa? Hari yang ke-10 bulannya Dzulhijjah, bulan haji. Hari yang ke-10 tuh, itu hari berkurban. Kata Nabi, siapa orang yang mengeluarkan makanan sehingga dari makanan itu dapat mengenyangkan perut saudara mukminnya, au tasaddaqa fihi bisadaqatin, atau dia bersedekah untuk dia sedekahkan buat saudara mukminnya di hari berkurban. Hari apa itu? Hari yang ke-10 bulan haji. Insyaallah tahun ini hari berkurban terjadi pada hari apa insyaallah? Kalau nggak Sabtu, Ahad ya. Kalau nggak salah hari Sabtu ya. Hari Sabtu tuh. Jangan lewatkan itu hari luar biasa. Siapa yang memberikan makanan sehingga dengan makanan yang diberikan itu dapat mengenyangkan perut saudara mukminnya